Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Widiantoro dari Universitas Bengkulu mengambil mata pelajaran Politik Luar Negeri Indonesia di Universitas Ul-Zubar. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Nasir Badu. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat nilai, sikap, arah, sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan-kepentingan nasional berdasarkan kekuatan nasional dalam percaturan dunia internasional. Melalui suatu strategi atau rencana yang telah disusun oleh para pengambil keputusan atau pemegang dan pemangku kekuasaan. Politik luar negeri berdasarkan pada dua elemen kepentingan. Yang pertama ada kepentingan nasional dan ada kepentingan kekuatan nasional. Kepentingan nasional suatu negara timbul akibat terbatasnya kekuatan nasional atau sumber daya nasional, sehingga negara atau bangsa yang bersangkutan perlu mencari pemenuhan kepentingan nasional melalui bantuan-bantuan dari negara lain yang di luar batas-batas negara. Apabila suatu kepentingan nasional dapat diakses atau diselesaikan melalui kekuatan nasional, maka suatu permasalahan di dalam negara tersebut tidak akan mencuat ke permukaan internasional. Beberapa kepentingan nasional diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup atau survival, kemudian kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, serta politik dan ekonomi. Selain itu, ada juga kekuatan nasional yang merupakan sumber daya, jumlah penduduk, luas wilayah, kualitas diplomasi, moral nasional, sistem pemerintahan, dan kapasitas industri, serta kesiapsiagaan militer dan lain sebagainya. Penggunaan politik luar negeri diantaranya dapat digunakan sebagai independence, yaitu mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara, menghalau ancaman negara baik ancaman internal maupun eksternal yang memiliki dimensi internasional. Selanjutnya ada development yang merupakan bantuan-bantuan untuk pembangunan suatu negara. Selain itu, ada juga bantuan teknis maupun non teknis. Selanjutnya ada berhutang untuk pembiayaan suatu negara dan kerjasama ekonomi dan sebagainya. Selain itu, ada yang namanya political competition, yang mana kompetisi internal dengan mengangkat suatu isu-isu politik luar negeri untuk memenangkan simpati rakyat, terutama dalam mendukung kebijakan luar negeri bagi pemerintah yang berkuasa dan juga dalam pemilu legislatif maupun presiden. Lebih mengedepankan di negara-negara maju. Selain itu, untuk negara-negara berkembang kurang terlalu dihiraukan karena terdapat hal-hal lain yang sifatnya lebih fundamental. Politik competition atau persaingan politik adalah suatu persaingan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ini adalah persaingan untuk kemampuan membentuk dan mengontrol isi dan arah, mempengaruhi atau menentukan pengambilan kebijakan, keputusan, pertanyaan-pertanyaan, dan suatu tindakan pemerintah atas pertanyaan dari seluruh kebijakan. Dalam pengambilan keputusan atau suatu kebijakan, seorang pemimpin memiliki idiosyncratic, yang dimana hal tersebut mempengaruhi keputusan atau kebijakan politik yang sangat berpengaruh. Faktor idiosyncratic seorang pemimpin biasanya akan memberikan dampak pada sistem politik luar negeri, sebuah acuan, fokus, atau patokan bagi para anggotanya, kelompoknya, atau bawahannya dalam mengambil kebijakan. Kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin pula akan memberikan signifikansi yang cukup kuat terkait dengan keputusan atau kebijakan
yang merupakan kebijakan politik luar negeri. Seperti halnya Presiden Soekarno yang pada saat itu memutuskan untuk mengundurkan diri Indonesia dari anggota PBB. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya idiosinkretik seorang pemimpin akan membawa perubahan, baik itu dalam sistem politik internasional maupun di negara sendiri. Dalam politik luar negeri, ada 5 sumber input yang memiliki peran dalam melahirkan caturan atau aturan politik luar negeri pada suatu negara. Di antaranya ialah individual source. Sumber-sumber individu merupakan karakteristik seseorang yang mempengaruhi tingkah laku dan pembuatan kebijakan luar negeri, seperti karakteristik seorang presiden yang dapat mempengaruhi tingkah laku politik luar negeri. Selanjutnya ada social source. Sumber-sumber kemasyarakatan merupakan suatu aspek dari non-pemerintahan dari suatu sistem politik yang mempengaruhi tingkah laku eksternal negaranya. Selanjutnya ada governmental source. Sumber-sumber dari pemerintahan merupakan aspek-aspek dari struktur pemerintahan yang membatasi atau menambah suara-suara dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri. Selanjutnya ada role source. Sumber-sumber peran merupakan hal yang penting dalam pembuatan keputusan, dipengaruhi oleh tingkah laku sosial dan norma-norma yang ada atau yang legal dalam peran yang dipegang oleh seorang. Posisi pembuat keputusan memegang tingkah laku mereka dan masuk bagi kebijakan luar negeri. Selanjutnya ada external source, yang merupakan sumber-sumber eksternal, merupakan pengangkat dari sistem internasional untuk mempengaruhi karakteristik dan tingkah laku negara dan non-negara. Ini termasuk semua aspek bentuk suatu negara. Akan tetapi, sumber yang paling berperan dalam melahirkan output politik luar negeri merupakan individual source, di mana hal ini disebabkan oleh kebijakan yang dipengaruhi dengan karakteristik seorang pemimpin. Anggaplah itu seorang presiden yang akan mengambil keputusan dalam mengambil kebijakan. Dalam mengambil suatu kebijakan politik luar negeri, maka ada yang namanya optimalisasi suatu kebijakan. Hal ini dilakukan dengan salah satu cara, yakni melalui tipologi atau penggolongan suatu kebijakan. Setelah adanya tipologi terhadap kebijakan atau pembuatan keputusan, politik luar negeri dapat dikaji terkait aspek-aspek yang memiliki kepentingan yang cukup mendesak atau yang menjadi fundamental bagi suatu negara. Dalam tipologi kebijakan publik memiliki beberapa poin penting, diantaranya procedural policies, yang adalah kebijakan-kebijakan tentang apa yang akan atau ingin oleh pemerintah, contohnya seperti perubahan, pendidikan, energi, kesehatan, dan kekuatan. Selain itu, ada pula yang namanya distributive, yang memiliki pelayaran dan keuntungan bagi sejumlah penduduk. Dalam semua aspek pengambilan kebijakan politik luar negeri, ada fondasi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang berorientasi kepada kepentingan nasional yang dibangun atau yang digerakkan sebagai bagian dari mobilisasi pemerintah untuk menggerakkan roda pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan luar negeri menjadi bagian vital dari suatu rekonstruksi ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat, khususnya Indonesia. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Barangkali terdapat kekeliruan,
kesalahan dari diri saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum